Shalom teman-teman semuanya, selamat malam. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Meskipun mungkin sepanjang hari ini kondisi di Jakarta juga dalam kondisi eh, tidak baik-baik saja, tetapi kami tetap percaya Engkau senantiasa Engkau yang akan terus memelihara dan semuanya dalam kontrolnya Tuhan. Dan malam hari ini kami bersyukur boleh berkumpul bersama-sama walaupun dari tempat kami masing-masing melalui Zoom ini. Kami bersyukur, kami memiliki kerinduan, kehausan untuk terus mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, membuat kami menjadi terus mengandalkan Tuhan saja. Dan pimpin hamba-Mu ini Tuhan dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja, yang berkarya, yang memampukan hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan sharing seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati semua rekan-rekan yang mungkin belum join, biarlah kiranya kami boleh join bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Eh, bolehkah saya mau share screen? Bolehkah saya diberikan aksesnya? Ya, sudah. Oke, ya sudah ya. Sudah bisakah? Sudah terlihatkah? Sudah ya. Sudah. Oke. Seperti tadi Pak Jeffrey juga bilang, hari ini saya akan bawakan tema mengucap syukur dalam segala hal yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tetapi ini sebenarnya tidak terlepas dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mungkin saya baca dulu ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata-kata bersyukur ya, bersyukur mudah ya untuk diucapkan dan sangat singkat, bersyukur satu kata saja. Tapi apakah memang mudah dilakukan? Apakah kita juga mudah untuk menerapkannya dalam kehidupan kita? Apalagi seperti Pak Jeffrey bilang, kondisi Indonesia saat ini dengan berbagai hal yang terjadi belakangan ini dan puncaknya juga hari ini, bahkan mungkin hari-hari berikutnya juga mungkin ada demo lagi, tapi kita tetap percaya bahwa itu pun tetap Tuhan, uh, God is in control dalam segala sesuatunya. Dan memang mengucap syukur itu tidak mudah untuk dilakukan, walaupun sangat mudah untuk mengatakannya. Kalau kondisinya baik-baik saja, pasti siapa sih yang tidak mudah untuk mengucap syukur ya? Mudah untuk bersuka cita, dan ketika kita mendapatkan hal yang positif, ya semuanya bisa kita jalankan dengan mudah. Tapi kalau keadaan kita tidak mudah, tidak sedang baik-baik saja, rasanya sulit juga untuk mengucap syukur. Dari lagu tadi ya, teman-teman, saya mau sedikit kita mau belajar, saya juga ikut belajar melalui lagu ini, lagu mengucap syukur. Pencipta lagu ini adalah Lisa Jiao yang berjuang menghadapi kanker yang dia alami. Kanker dia adalah kanker usus, di mana saat dia divonis itu dokter sendiri menyatakan bahwa mungkin usia dia tinggal 3 bulan lagi. Tetapi dengan iman yang Lisa Gio ini, dia masih bertahan sampai 6 tahun. Sampai akhirnya dia meninggal di tanggal 3 April 2024. Dan lagu ini dia ciptakan melewati hari-harinya
yang tidak mudah untuk dilalui. Tidak hanya dia sibuk untuk menanyakan kenapa ini Tuhan terjadi dalam kehidupannya, tetapi dia ubah kalimat kenapa Tuhan dengan apa rencana Tuhan di balik semuanya. Dan dia percaya bahwa ada suatu rencana Tuhan yang indah dalam kehidupannya. Meskipun cancer itu gimana ya, penyakit itu pasti akan ada terus dalam dirinya, walaupun kita percaya mujizat Tuhan, tetapi tidak lagi dia berharap mujizat Tuhan untuk kesembuhannya, tapi bagaimana dia untuk mengisi hari-harinya supaya lebih bermakna, supaya dia juga menjalani kehidupannya berdamai dengan kondisi dia. Dan dia menciptakan lagu, tadinya judul awalnya adalah Hari-hari. Sebagai bentuk hari-hari dia melewati hari-harinya, bahwa karena anugerah dan kasih Tuhanlah dia bisa melewati setiap hari yang dia alami meskipun tidak mudah. Jadi dia masih bisa bertahan sampai 6 tahun, sampai akhirnya dia meninggal 3 April 2024. Kemudian lagu Hari-hari ini oleh produser, dan ini lagu Hari-hari ini ditulis oleh Lisa ini, liriknya adalah kehidupan dia sehari-hari ya, tapi melodinya suaminya sendiri yang buat, yaitu Ivan. Nah, oleh seorang produser, lagu ini diberikan kepada Melita untuk dinyanyikan. Dan seperti kita ketahui, Melita ini adalah seorang anak Tuhan yang melayani dan juga dia memberi diri untuk melayani, memuliakan Tuhan, tapi usianya mungkin kalau dilihat dari usia, dia meninggal di usia 23 tahun ya. Tetapi sekali lagi bahwa umur seseorang itu, keberadaan kita tidak dilihat dari berapa lama kita berada di dunia, tetapi apa yang sudah bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, lagu itu meraih penghargaan Emmy Awards kategori lagu rohani 8 November 2023. Dan Melita dipanggil Tuhan 8 April 2024 di usia 23 tahun. Sebelumnya kembarannya juga udah berpulang, yaitu 8 Desember 2020. Jadi Lisa dan juga Melita ini tidak jauh ya berdekatan, Tuhan memanggil mereka ya dengan segala pergumulan dan juga hari-hari yang mereka hadapi. Ternyata mereka pun tidak mudah menghadapi karena Melita sendiri pun dalam kondisi sakit. Nah, kembali ke 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ya, khususnya yang 18. Sebenarnya di jemaat di Tesalonika itu menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Namun meskipun mereka mengalami hal yang tidak mudah, mereka tetap bertahan dengan iman dan kesabaran. Dan Paulus sendiri yang mendorong mereka untuk terus menyatakan kepada jemaatnya agar selalu bersyukur sekalipun situasinya sulit. Karena itu adalah kehendak Allah, karena itu juga atas seizin Tuhan. Bersyukur itu akan membuat hubungan kita dengan Kristus membuktikan bahwa kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan Tuhan sebagai dasar untuk bertahan dalam penderitaan menunjukkan bahwa ada alasan untuk bersukacita meskipun dalam keadaan sulit. Jadi ketika kita bisa bersyukur, sekalipun sangat sulit untuk kita hadapi, itu akan membangun relasi kita dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak bersyukur atau misalnya kita mengeluh, kita sekali lagi ya, ini memang tidak mudah, tetapi kita terus belajar bagaimana kita merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengucap syukur, relasi kita dengan Tuhan semakin kuat, semakin erat. Karena kalau kita bayangkan ya, kalau kita marah atau kesal atau nggak bagus hubungannya dengan orang tua kita pasti akan menjaga jarak kan. Tetapi kalau momentum apapun mungkin kita nggak selalu serap juga dengan keputusan atau cara orang tua kita. Tapi kalau kita terus membangun relasi, membangun komunikasi,
tetap akan membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin kuat, semakin iman kita pun semakin kuat, dan kita nggak akan mudah goyah dalam iman kita. Dan salah satu Franklin Maukar dalam tulisannya Masalah Adalah Berkat, dia mengatakan ucapan syukur adalah suatu ekspresi dari iman yang tinggi. Satu lagi, dalam Firman Hidup menyatakan dengan mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita mengakui kelemahan dan kekecilan serta kemiskinan kita di hadapan Tuhan dan mengakui kebesaran serta kekayaannya. Kemiskinan di sini bukan masalah materi ya teman-teman, dan kekayaan di sini tentu bukan kekayaan materi, karena kita tahu Tuhanlah pemilik kehidupan ini, seisi dunia ini, sehingga Dia yang punya segala sesuatunya. Miskin di sini adalah hati kita yang begitu lemah, yang menjauhkan diri dari Tuhan. Dan dengan mengucap syukur, kita mengakui kelemahan dan kekecilan kita. Mungkin ini juga ya, apa namanya, saya sering sharing sedikit ya. Beberapa bulan yang lalu kan kondisi tangan saya dalam keadaan trigger finger ya. Jempolnya itu nggak bisa nekuk, tapi bisa juga tiba-tiba nekuk. Tapi kalau diluruskan itu sakitnya minta ampun dan nggak bisa diluruskan tanpa ya harus dibantu dengan tangan ya. Dan sampai saat ini sih terapi dan puji Tuhan sudah lebih enakan, lebih baikan. Sebenarnya saya tahu kenapa dia trigger finger ini terjadi karena waktu itu saya lagi ada pelatihan ekoprint di gereja, cukup banyak lah ya. Jadi saya harus banyakin kain-kain itu dalam masa hampir berdekatan dengan berbagai treatmentnya, dan akhirnya jempol saya ini sakit gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau saya ceritain ini agak malu juga ya, tapi nggak apa-apa. Waktu itu saya sempat merasa kecewa, agak dalam arti protes gitu ya. Karena apa? Sebenarnya saya sedang mempersiapkan diri untuk Oktober nanti kan mau Inacraft, pameran di Inacraft atau buka stand lah di Inacraft. Sedang lagi semangat-semangatnya mempersiapkannya, kok tiba-tiba tangan ini nggak bisa difungsikan karena dokter bilang jangan pakai tangan diistirahatkan lah gitu. Tapi bagaimana mungkin kita tidak bisa dihindari ya menggunakan tangan. Tapi waktu itu saya mengeluhnya gini, kalau saya melakukan ini semua untuk kebutuhan saya, ya saya bisa menerima. Tapi ini kan untuk kemarin di gereja gitu kan. Tapi akhirnya saya belajar ya. Belajar itu gini. Kalau saya kondisi kondisi tangan saya lagi baik-baik aja, mungkin saya akan menjadi orang yang menggunakan kekuatan sendiri, tinggi hati, tidak bersyukur, merasa bahwa semua itu atas pencapaian. Tapi dengan posisi trigger tangan saya nggak bisa bergerak waktu itu ya, maksudnya ini nggak bisa, sakitnya minta ampun lah ya. Tapi saya selalu berusaha untuk ada yang dikerjakan dan bisa selesai satu. Tuhan terima kasih, terima kasih. Jadi semuanya tuh apa-apa terima kasih, apa-apa terima kasih. Tuhan terima kasih bisa. Tapi saya yakin kalau tangan saya baik-baik aja mungkin satset-satset tanpa mikirin bahwa itu atas perkenanan Tuhan dan atas kekuatan yang Tuhan berikan. Dan itu membuat saya belajar untuk ya apapun yang kamu alami semua pasti ada dalam rencananya Tuhan. Dan saya kemarin itu kan sebenarnya baru minggu-minggu ini ya kondisi tangan saya makin lebih baik lagi gitu. Waktu dengar Ibu Erta kesaksian sampai saya dalam hati malu sendiri dalam arti ya ampun Ibu Erta begitu kondisinya, saya kok kemarin ya walaupun berproses ya untuk menghadapinya dengan mengucap syukur, tapi saya merasa bahwa
apa yang saya alami belum begitu berat, harusnya saya bisa lebih semangat lagi untuk melakukan hal, dan semua itu bukan untuk apa ya, bukan untuk meninggikan hati gitu ya, tapi lebih kepada ya pasti ada rencana Tuhan, pasti untuk bisa menjadi berkat dan sebagainya. Mungkin itu sedikit sharing saya ya. Dan saat ini kita bersukacita, ketika kita bersukacita, kita bisa berdoa. Dan sebaliknya ketika kita berdoa, kita juga bisa mengucap syukur. Kita mengucap syukur karena sukacita yang kita peroleh dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini tidak bisa dipisahkan dari 16 dan 17, yaitu bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Ini ada ungkapan rasa syukur. Saya kan ada pelayanan juga di salah satu yayasan kesehatan mental juga, rehabilitasi kesehatan mental. Dan waktu itu saya meminta binaan kita untuk mencatat atau bukan mencatat ya, maksudnya apa yang kamu rasakan, ucapan syukur apa yang kamu bisa 10 minimal ya, minimal 10 ucapan syukur apa yang bisa kamu ucapkan sepanjang hari. Dan dia membuatnya begini. Alhamdulillah punya magic jar baru. Alhamdulillah bisa belajar bikin bakwan. Alhamdulillah dikasih teman yang baik. Alhamdulillah bisa pulang dengan cepat. Alhamdulillah bisa buang air kecil. Bahkan buang air kecil pun dia tuliskan. Dan aku apa namanya? Dan benar juga ya, karena ternyata buang air kecil pun bukan, ada juga orang yang sakit atau dan sebagainya. Dan ada juga alhamdulillah udah diberi hujan. Alhamdulillah kemarin sempat datang ke wawancara kerja. Alhamdulillah diberi HRD yang ramah dan baik. Alhamdulillah masih bisa bangun tidur. Alhamdulillah bisa makan nasi kebuli. Terus, oh iya, nih hari tanggal 21, alhamdulillah bisa pergi ke Jiwalayang, alhamdulillah bisa bangun di pagi hari, alhamdulillah masih bisa makan, alhamdulillah dapat info kerjaan, alhamdulillah udah ambil obat, alhamdulillah masih ada ayah dan ibu, alhamdulillah masih bisa ngaji, alhamdulillah dapat kabar ayah, kerja lagi, alhamdulillah kontrakan ayah dikit lagi jadi, dan alhamdulillah udah bisa main HP lagi. Dan ternyata ucapan syukur itu bisa sesederhana mungkin, yang mungkin kita juga berpikir, itu aja mengucap syukur. Tapi ternyata pasti ada dasar di balik ini semua kenapa kita bisa mengucap syukur. Karena bagaimanapun mengucap syukur untuk segala hal itu sangat kita akan membuat hidup kita terasa apa ya, rileks, hidup kita terasa tenang, penuh damai sejahtera, dan tidak khawatir ya. Meskipun mungkin saat ini kita hari-hari ini kita merasa ini ya, apa sih, kenapa sih saat ini semakin kondisi Indonesia semakin tidak dalam kondisi baik gitu ya. Tapi saya juga belajar bagaimana ketika Lisa sendiri dalam menghadapi kansernya, ternyata dia bisa menulis lagu, bahkan lagu itu mendapatkan Emmy Award. Kemudian Melisa sendiri kadang juga saya berpikir, anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, yang jadi berkat, tapi kenapa Tuhan cepat panggil? Tetapi sebelum Tuhan panggil, ada hal yang dia lakukan, ada hal yang dia juga menjadi berkat di dunia ini, dan tentu saja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi dalam hal ini mungkin saya bisa kasih beberapa poin. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kita yang paling penting adalah respon kita kepada Tuhan. Masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi respon kita kepada Tuhan sangat menentukan. 10-90 ini simbol aja ya teman-teman. Karena katanya
10% dari kehidupan kita itu adalah memang karena peristiwa atau kondisi, tetapi respon kita lah 90%-nya lagi itu adalah responnya kita. Kita bisa melakukan yang terbaik dalam kondisi yang terburuk. Mungkin kita sebagai caregiver, sebagai penyintas, mungkin kita juga merasa bahwa kok begini-begini aja ya kondisinya ya. Kadang kita udah ngelihat grafiknya baik, yang kerabat kita kondisinya baik, tapi kok turun lagi, atau kitanya juga sebagai caregiver mungkin tadinya semangat melihat kerabat kita lagi semangat-semangatnya, lagi kondisi sedang baik, tapi ketika turun kita pun mungkin semangat kita juga bisa down ya, bisa turun ya. Tapi ketika respon kita kepada Tuhan tetap positif, tetap kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita percaya bahwa akan ada rencana Tuhan yang indah, dan yang paling penting adalah Tuhan itu selalu hadir buat kita, nggak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Jadi kita jangan pernah berasumsi negatif terhadap Tuhan, karena segala sesuatunya itu pasti segala sesuatu yang terbaik. Yang kedua, oh ya, respon kita kepada Tuhan ini, saya teringat ada dulu pendeta yang pernah ngomong berkhotbah ya. Jadi waktu itu belajar tentang murid-murid yang di dalam perahu ada badai, gelombang. Saat itu kan mereka cemas ya, khawatir dan panik. Mereka bangunkan Tuhan. Tuhan, kami di sini kondisi begini. Maksudnya kok Tuhan bisa tidur ya? Gitu ya. Terus mereka bangunin Tuhan. Terus pendeta ini ngomong begini. Sebenarnya kalau kita panik atau cemas ketika kita berada dalam suatu kondisi pergumulan, jangan pernah, kadang-kadang kan kita mikirnya begini, seandainya kita merasa bersalah terus, kemudian kita menyesali diri, kemudian kita sering berandai-andai, coba kalau misalnya ini yang kuambil, pasti nggak begini. Coba kalau misalnya kita mengkambing hitamkan orang, kita sering menganggap bahwa ini terjadi karena si ini atau keputusan kita yang salah, it's okay. Tapi kita sering menyalahkan diri kita dan berkutat di menyalahkan diri dan menyalahkan orang lain, sehingga kita makin frustasi. Tapi pendeta ini ngomong begini, waktu itu Tuhan ada di mana? Di buritan. Nah, di perahu itu tempat yang paling berbahaya itu adalah buritan. Jadi, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, posisi yang terberat, yang paling berat sekalipun, itu sudah diambil alih sama Tuhan, yaitu buritan. Jadi kalau kita menganggap seandainya ya, mungkin memang karena ada kesalahan kita ya, tapi kalau kita menyadari kesalahan kita, kita melakukan introspeksi diri, kita memperbaiki apa yang masih bisa kita perbaiki dan berubah ya, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau kita terus-menerus menyalahkan kondisi, percayalah kata pendeta ini bahwa Tuhan sudah ambil alih posisi yang paling berat. Jadi jangan pernah berandai-andai. Bisa jadi juga kalau berandainya kamu itu justru sebenarnya itu yang paling berat, yang tidak bisa kamu tanggung, yang tidak bisa kamu pikul. Tapi justru yang tidak bisa kamu pikul, tidak bisa kamu tanggung, sudah diambil alih sama Tuhan. Jadi saya juga kalau misalnya ada kondisi-kondisi dalam diri saya yang istilahnya berat untuk dijalani, terus menyesali sesuatu, langsung ingat, yang terberat sudah diambil alih Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang pergumulan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita, karena Tuhan tahu itu yang bisa kita tanggung, dan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Yang kedua, kita melangkah dengan iman. Kalau kita menghadapi masalah, sering ya kita panik dan kita nggak melihat ke depan bahwa
di depan itu rancangan Tuhan yang indah. Kita berkutat di sekeliling kita yang penuh dengan permasalahan. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, di depan mereka kan ketika mereka di belakang bangsa Mesir, orang Mesir dengan segala pasukannya di depan Laut Tiberau, kayaknya udah nggak ada tempat untuk apa ya, keluar dari persoalan ya. Kalau otak apa logikanya kita kan berpikir, wah ini pasti udah deh, udah nggak ada jalan keluar, udah buntu gitu. Tapi ternyata Tuhan bisa membukakan jalan yang kita tidak pernah bisa eh, me- memikirkan, tidak terselami cara Tuhan. Bahkan lewat eh, Laut Teberau aja pun bisa Tuhan keringkan dengan caranya. Jadi kita melangkah dengan iman, sekalipun mungkin yang kita lihat di depan mata kita itu masalah, masalah, masalah. Kalau kita melihat masalah, maka kita akan tersandung. Tapi kalau kita melihat Tuhan, masalah kita yang akan tersandung. Dan kita mau pilih yang mana. Dan yang ketiga, percaya ada rencana Tuhan yang indah. Semua akan indah pada waktunya. Ya, ini kita amini ya. Walaupun mungkin kadang-kadang kadang-kadang kita sebagai caregiver mungkin merasa kapan kondisinya lebih baik, kapan. Tapi percayalah, teman-teman juga semuanya kita kita melangkah dengan iman, percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan untuk bisa melewatinya. Dan yang keempat, terus berpengharapan di dalam Tuhan, bersukacita dan terus berdoa di dalam Tuhan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada kita, teman-teman semuanya. Kita terus bersemangat ya teman-teman, walaupun saat ini kita kondisinya juga mungkin ada yang sedang berduka, ada yang sedang sakit. Kita serahkan kepada Tuhan dan biarlah dalam setiap hal kita masih bisa melihat hal yang membuat kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Demikian teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.